Terus ini kenapa nih? Jadi rame kayak gini kan? Tuh, lu nyetopin kayak gini kan? Apaan? Itulah udah ada yang menjembatani, menengahi Bang Vino sebagai aparat, tetap aja gitu. Lu ngomel-ngomel gitu, terus akhirnya nanya, tadinya pengen kayak gitu, nanya tentang kasus yang kemarin. Malah kasus lagi tadi. Lu ojol mulai tahun ke tahun 2015 sampai 2018. dari pihak Bang Vino nih sebagai aparat, apakah harus izin dengan RT ya? Sama dengan KUHP kan? Iya. Apabila Anda melihat pembunuhan, apakah ada di aja? Kadang untuk menyampaikan kebenaran itu agak pahit, tapi memang itu harus disampaikan sih. Iya. Oke, Laiku, itu tadi gimana ya? Agak susah juga menjelaskan ya. Apa ini? Susah juga, dan kita akhirnya kumpul di sini untuk diskus bareng-bareng. Kebetulan Bang Vino juga tadi pas lewat ribut-ribut langsung muncul di tengah-tengah kita, dan Bang Vino ini waktu yang di Cisalak, Bang Vino. Tapi Bang Vino pakai jaket di situ kan. Jadi pas kan bro, lu lantas kan, lu udah Sabara lagi bro. oh, Abang udah pindah ya? Cuman kan lantas kan putih kan? Iya. Balik ke semula bro. Oh, oke. Gitu. Jadi ada tadi cekcok. Pas datang Pak tentara tadi, Bang Vino pas lewat ya? Iya betul. Pas mau pulang, Bang. Ya. Oke. Itulah udah ada yang menjembatani, menengahi Bang Vino sebagai aparat, tetap aja gitu. Tahu, nggak ngerti lagi gue. Dan kebetulan Marcel mau ngeprank kita, jangan-jangan enggak ada pesulap merah soalnya mau ngeprank tadi ceritanya. Iya, gue bingung. Enggak, tadinya kan udah agak kacau. Lu datang tiba-tiba pakai jaket ojol. Gue agak sedikit, aduh, udah panas kan. Ngapain sih orang nanya-nanya? Lu yang ribut di Tebet ya? Udah baru kejadian kemarin nanya-nanya gitu, ngapain lu? Gue mau bilang ini. Terus mau lu apa? Gue mau kerasin. Keburu nyadar dari mata. Dari mata, ini nggak jauh nih. Gue bilang, ngapain nih manusia? Gue bilang. Tadi niatnya apa sih? Mau ngapain sih? Ya itu gue ceritanya bagian dari ojol pengennya gitu, terus gue nyamperin lu ngomel-ngomel gitu, terus akhirnya nanya, tadinya pengen kayak gitu, nanya tentang kasus yang kemarin. Malah kasus lagi tadi. Aduh. Jangan-jangan disulap dia nih. Tarik semua nih masa-masa gitu. Enggak ya? Enggak ya? Mana yang narik masa buat ngehalangin yang bener? Banyak bro tadi bro. Banyak. Ternyata itu warga. Tapi kita kan memberikan aturan yang benar, ya kan? Tapi banyak sih ojol bukan warga situ ojol bang. Iya. Ojol jadi baru ngumpul, kita mah antisipasi dan kita cabut dulu lah. Iya, akhirnya kita sesuai arahan Bang Vino udah di stop aja. Dan kebetulan juga udah maghrib juga kan Bang kan. Nah, akhirnya kita cukup di situ gitu. Jadi memang ini ya, untuk menyampaikan hal yang benar karena emang sulit banget ya. Nah, ini kita mau diskusi dan kita mau apa ya? Yang tentang harus izin gimana kalau dari pihak Bang Vino nih sebagai aparat, apakah harus izin dengan RT ya? Padahal kita udah koordinasi sama Polsek loh, udah lantas. Kan ini kan kita kan bermain di lalu lintas ya. Penggunaan lalu lintas. Jadi pelanggar lalu lintas pun kita nggak perlu kan mau nilang itu maksud izin ke RT RW. Ya itu kalau sebagai aparat, sebagai warga nih. Sebagai warga, memang saya pernah baca itu, tapi ya, lupa di mana itu ada suatu ketentuan apabila ada orang yang melakukan pelanggaran, kita berhak menegurnya. Kita bisa sebagai orang menegurnya. Seperti situasional gitu ya? Sama dengan KUHP kan? Iya. Apabila Anda melihat pembunuhan, apakah ada di aja? Iya, berarti peduli berarti. Apabila Anda lihat orang makan narkoba, apakah ada di aja? Iya kan? Berarti nggak perlu, sebenarnya bukan kewajiban. Sebenarnya emang itu hanya alasan mereka aja gitu. Kalau saya nggak perlu izin RT RW dong. Sebenarnya kan Anda udah konsultan Polres tempat kan? Udah. Jaksa udah kan? Udah. Sama tadi juga sempat ke Polsek juga kan? Ya, udah diterima. Itu Indra. Apa namanya? apa? STK. Iya. Makanya tadi kita kan situasi di masyarakat di lapangan beda dengan apa yang seharusnya terjadi kan. Ya kayak kamu di kemarin di Tebet tuh gimana kita nggak tahu itu. Kalau saya dengar beritanya kayak gitu kan. Iya benar. Saya kaget tuh kok abang-abang ini ngapain ini bilang. Pas saya nggak tahu juga lagi. Tadi yang baju putih itu berani juga ngomong sama abang tadi ya. Iya, ada provokator. Ya itulah. Udah susah sih kalau provokator Udah masuk. Karyawan Pancasila tuh. Karyawan ya. Tapi mungkin ngiranya mereka, wah ini orang nyari duit doang kali ini gitu.
Ya sebenarnya edukasi. Ya, Itu dasarnya dokumentasi edukasi. aja sih sebenarnya. Dokumentasi. Ketika ya. kita mau dihantam kan kita tahu Ketika pelawar itu kalah kalah. kita upload di YouTube, terus kita dapat action, itu sebenarnya bukti apresiasi dari YouTube ke kita. Say thanks. Thanks. Iya. Iya dong. Sama kayak misalnya gini, tiba-tiba ada media dari manapun, misalnya dari TV manapun, meliput, masukin ke YouTube, kan dapat dia AdSense. Betul. Iya. Terus apa dilarangnya? Enggak dong. dong. Ini harusnya warga yang mikir, wah lu nyari duit ketika ada polisi mau nilang, lu nyari duit doang lu gitu harusnya. Sebenarnya mereka itu berani kan? iya pembelaan Ya yang aja kayak gitu lah pokoknya. Iya, iya. bingung juga sih. Orang ojek, teman-teman ojol nyari duit sampai pakai melanggar hukum. Nah itu. Iya, nah gitu. Bener ya. Sedangkan ini kan Ya saya bilang tadi kan, saya bilang dari awal kan, memang di Indonesia ini edukasi trafiknya kualitasnya salah. Harus diterapkan dari gini. Kita kalau di negara asing, di Belanda, Amerika, atau Inggris apa Malaysia itu kan, mereka ditanamkan edukasi itu sejak zaman TK. TK udah diajarin. Seperti yang di Jepang juga, Bang. Iya, jadi udah ada edukasi lalu lintas dari TK. Beretika lalu Jadi udah lintas. takut dari awal kan, pengen nyebrang ini, pengen nggak pakai nggak boleh, harus nggak. Jadi udah tertanam di pikiran mereka. Emang dari awal. Saya pernah saya pernah dididik saya pernah kan di Kamsel, di Tim Kamsel itu memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ini kayak apa sih kok banyak pelanggaran? Ternyata emang gitu. Harusnya setiap dari TK itu diajarkan lalu lintas. Iya. Etika berlalu lintas. Betul. Nggak kayak gini. Sekarang orang punya motor, misalkan nih, breng, jalanlah mereka nggak tahu nih lampu merah, nggak tahu apa. Iya, nggak Yang tahu penting lawan udah dekat arah. sampai. Iya, yang penting Ah. cepet sampai udah. Iya, itu padahal peraturan yang jelas ya di lalu lintas ya. Kalau dengar-dengar kalau di Singapura malah ngeludah sembarangan aja Ya, kan bisa kan? ya itu karena mereka tinggi disiplinnya. Itu lu ngeludah sembarangan. Sedangkan ini kan lalu lintas ini gede nih, bukan Dan ngeludah dan doang itu nih. bukan butuh waktu berapa lama. Nyampe Singapura kita langsung, jangan, Nah, itu jangan benar, Sam. ya. Itu hanya sepersekian menit doang. Kenapa Oh, jangan di Singapura, Indonesia jangan. malah- Iya. Ya, Nyampe di Indonesia malah kayak nyebrang ke Singapura ya kan? Iya kan? Lampu kita nyebrang nih, crossing. Iya, iya. Kalau itu lampu belum hijau, orang jalan walking itu diem aja kan? Kalau Iya. mobil itu diem aja. Tunggu, dia udah lewat kita. Iya, iya benar. Iya. Sini coba di sana gitu. Foto tetep. Begitu di bandara ada foto lo bro. Iya, iya. Nggak harus sampai pembelajaran 1 minggu lesnya. Ya, langsung sepersekian menit. Nyampe. Gue di Singapura nih. Gak boleh meludah, gak Nah, boleh itu bawa langsung rokok. diem kan, iya, Iya, langsung langsung ikut disiplin. peraturan. Jadi memang harus ada Kesadaran. pendidikan etika berlalu lintas di sedini mungkin Iya ya, Pak, betul ya. cek ini. Dan tadi pun sejak jadi mereka nggak kapok setelah ada kejadian di Lenteng kemarin kan ada video motor Lenteng tabrak itu. mobil kan tabrak truk itu kan. Nah itu kan kejadian hari Minggu Selasa pagi, Rabu pagi tuh operasi. Habis Iya. tungguin sama orang Polsek Jakarta, Iya. ada anggota patroli. Iya. Masih Nggak lah. berani melarang. Polisi pergi ya balik lagi. Balik lagi. Jadi takut sama polisi. Nah, itu dia Bukan takut sama kematian, kematiannya, Iya. apa luka. keselamatan dan sebagainya kan. Iya, iya, iya. Tapi berani berantem sama lu kan daripada gua. Bang, kalau statement kita tadi yang sempat debat, setuju nggak Bang? Gue bilang ini kayak korupsi jalanan. Mengambil hak Kan mengambil jalan hak dia. orang. Bisa. Makanya dia langsung kabur kan, yang warga itu. Balik lagi alasan Tapi kayak sebagai gini kenapa penggerak konten lu katanya. Mereka lagi dia tadi. Ya, itu dia mau discuss, mau debat. Discuss. Karena ada orang lain yang bela dia. Iya. Pas kita debatin tadi, gue bilang ini kan mengambil hak. Lu korupsi, langsung dia mikir. Anjir katanya, kalah gue nih. Langsung pergi dia konten lu, balik lagi ke situ omongannya, konten lu. Jadi ketika kalah debat, itu dia omongin konten lu. Ya memang konten edukasi ini namanya. Iya. Iya memang. Iya, kalau dapat AdSense ya udah itu Ya apresiasi. konten mau enggak itu kan hak kalian, enggak menyalahi hukum, enggak menyalahi aturan. Gitu kan? Ya kami berterima kasih loh sama teman-teman ini yang mau masih peduli dengan Iya. lalu lintas. Coba orang yang bisa bodoh semua. Kayak apa aja kata kreditnya itu? Waduh, iya. Jadi Orang adu Depok banting paham ya. Adu banting jatuh. Kayak Pemargonda tuh. Iya, iya. Paham kan orang Depok nih? Ternyata. Siapa? Ini orang Depok loh. Ah serius? Iya. Aku pantasan pas itu lewat lagi. Tadi lu pas ngeliat kita. Iya. Mau Makanya ngeprank, mau ya kan ngeprank. mau di prank tukang prank. Nggak masuk bro. Itu gojek. Udah kenalin dulu. Oh lu sempat gojek dulu ya ternyata. Dulunya Gojek gua hampir 3 tahun. Makanya gua tahu persis kenapa banyak yang lawan arah, terus kenapa Gojek tuh gampang emosi gitu, ojol-ojol. Ya karena memang gini loh, aplikasi online
itu berpenyakit dari tahun 2006. Sorry gue potong. Lu ojol mulai tahun ke tahun 2015 sampai 2018. sistemnya dulu trip seperti lu. Maksudnya? Atau per bonus ada poin. Iya ada bonus. Dulu awal Gojek 2015 itu 5 kali order bonus, 5 kali order bonus. Dulu lebih enak kan ya? Iya, per bulan tuh gue bisa dapat 8 sampai 10 juta. Oh. Dulu Awal-awal. besar bajunya kan? Iya, awal-awal. Terus mulai rusak sistemnya itu menurut gue dari tahun 2017-an sih. Mulai rusak sistemnya. Iya, karena di awal-awal ini bener nih. Kita Gojek di sini nih, dapat order di depannya. Jadi kita tinggal maju dikit. Oke. Dulu awalnya gitu. Tapi tahun 2017-an lah kurang lebih ya. Itu maju, ini ordernya baru masuk yang belakang ini nih. Nah, terus Jadi mau nggak mau kan anjing harus muter balik nih gitu. Ya udah akhirnya ngelawan arah jaman. Karena kalau misalkan nggak ngelawan arah, Mereka kita muter, ngomelin penumpang. Iya. Terus kalau misalkan kelamaan, di rating 1, dipecat sama perusahaan. oh. Jadi memang harus diperbaiki sih. Aplikatornya. Aplikatornya. Oh dari aplikator nih. Sistemnya harus diperbaiki. Sumpah. Betul, ada alasan beberapa ojek yang ngomong saya, kenapa lawan arah? Pak, jauhan Pak, saya kesana nggak? Kalau kesana ntar kelamaan, kalau sampai marah-marah. Iya, Betul. Iya, harus sebenarnya bisa Pak. Dulu di setting agar orderan yang 3 meter sebelum kita atau 5 meter sebelum kita itu masuk. Tapi nggak tahu kenapa pas 2017 ke atas, nggak tahu kalau sekarang ya. 2017 ke atas tuh yang orderan di belakang kita malah yang masuk. Jadi mau nggak mau kita Jadi harus muter balik, lewat. Lewat. Kita udah lewat baru masuknya yang belakang. Pas nerima, iya harus muter balik jauh. Udah lawan arah mau nggak mau gitu. untuk cepat. Untuk cepet, zaman dulu. Akhirnya karena Akhirnya terbiasa nggak pertama sekali terus 2 kali, 3 kali. Dan waktu di makin ikutin yang emulasi waktu zaman covid juga. Iya. Iya, iya. Ya kan? Setelah covid kan ya udah mulai penegakan juga agak berkurang ya Pak ya. Iya. Pas gara-gara apa tilang elektronik tuh. Betul. Iya, Akhirnya makin merajalela lah lawan arah ini, ya kan makin nggak tahu aturan. Kebiasaan. Jadi kita nggak bisa bedain mana yang benar, Salah, mana yang benar. iya, Banyak tadi kalau ngumpul teman-teman ojol juga udah kan. Iya. iya, Iya itu udah mulai nimbrung mereka tuh bisik-bisik. iya. Ya ini gimana ya problematika juga nih oknum-oknum ojol nih kalau dia gampang banget buat ngumpulin massa gitu. Bang, kalau boleh ide bang, bahwa kan yang kompor itu kan ada, kita nggak sebut merek nih, apa aplikasi online lah ini kan, kendaraan online yang mulai Bosnya. kita bawa adminnya tuh. Kalau lu melanggar suspend, di bawah adminnya itu. Ojol itu ada satgas. Jadi kita ajak Satgas berarti. abang, jadi maaf nih bukan saya itu koordinasi sama orang yang itu. Jadi Penting dia- sih itu kita harus ke kantor Grab deh kayaknya sama Gojek. Grab, Gojek. Diskusi aja gitu. Gini. Kita menyampaikan tolong dong aplikator. Dulu pas gue zaman ojol, Satgas ini dulu tegas Pak. Ojol ya. Tegas. Iya. Ketika ketahuan melanggar suspend. Iya. Tahu nggak kenapa mereka tiba-tiba apa dasar kemanusiaan lagi? Ketika ya. suspend, mereka jadi hasil manusia. nggak ada, akhirnya lari jadi begal atau dan sebagainya lah kriminal. Itu banyak faktor sebenarnya. Sebenarnya apa? Aplikatornya yang harus dibaikin Diperbaiki sistemnya. sistemnya sih. Iya, Pertama bonusnya, ya. Kedua jarak tempuh. iya. Itu loh. Dan yang ketiga, nih gimana caranya si konsumen juga jangan semena-mena. Ketika terlambat 2 menit atau 3 menit ya jangan bintang 1 atau apa. Menurut gue itu jangan kita Penting nggak sih kita ke kantornya? kita penting Kita karena sampaikan. emang harus aplikator yang dirubah bukan dari satgas terus Bukan dari pecat-pecat ojol, itu malah ngeganggu ekonomi. Biasanya mereka bukan buka makan dipecat ya. sih, Bang. Iya. Maksudnya digertak aja gitu bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini bukan gertakan lagi, bukan ini mah udah terjadi bro. Udah terjadi. Nggak bisa. Walaupun udah ada menurut orang tabrak luka, tetap aja lawan arah. Selama masih menguntungkan gua ya gua jalanin aja. Itu Indonesia. Iya. Ya yang harus diperbaiki sekali lagi ya sistem order Aplikator. masuk ordernya itu loh. Iya. Kalau bisa di depan jangan yang udah kelewat baru masuk gitu sih. Tapi ya nggak semua ojol, gua tadi ada orang-orang sekitar sih. kan. Iya. Iya. Enggak, tapi iya. mayoritas lah. Kayak kalian kemarin tuh kayak apa ceritanya itu? Saya nggak tahu gimana cerita semua. Gimana ceritanya itu? Tahu nggak ceritanya? gimana? Nggak tahu sih. Tonton gua lihat di rame. Iya, Kawan-kawanku semua ini. Biasa Pak, kalau kayak gitu kan provokator ada 1-2. Tapi kalian udah bikin LP juga balik. Udah. Pengeroyokan masuk sama 70 berita ya? hoax. 70 kan? Berita hoax, Iya, berita hoax 30 sama 30. Ya, nyebarnya kan beda di teman mereka. Iya. Itu yang Oh, menjadi Pasti kan
Iya. Oh ini gini. Oh, iya. Ada yang dipukul kru. Bukan mereka mukul. Mereka nggak akan mukul kalau kau colek. Iya. Saya paham. Ya. Jadi mana makan kita? Ya udah makan lah. Minum, makan, ngopi gitu lah ya. Iya. Oke, guys. Ngapain pusing-pusing ya kan? Kita kan sudah mengingatkan masyarakat. Iya. Ternyata Nih, Perlawanan sama terus. Komandan Vino nih, aduh, paling top nih. Makasih Pak Vino. Salam dari Bekasi. Bapak kan sempet ini kan buat tayangan dulu yang kayak di Trans itu kayak Pak Barita kan? Ya, masuk lagi sekarang nih. Oh iya, tayangan di TV ada Sabara. 89 kan waktu itu ya? Kalau nggak salah ya, yang tayangan TV. apa sih bilang? Enggak kan? Ada kan? 86 ya? Entar lu emang kebalik ya? 96 ya, 96. 86. Nah, itu kenapa para pelanggan nggak teriak, lu konten doang? Nah, itu sama kan? Nggak berani ya? Padahal sama kan? Padahal sama. Berani karena itu mereka konten. tahu yang melakukan itu ada petugas. Tugas. Memang beda sih. Karena kalau masyarakat mereka iri, Bos. Iya, iri Nah, kayaknya. Iri. Lu nggak pasti mereka bilang gini, lu sama masyarakat ngapain sih lu ngurusin gua? Iya, iya. Padahal masyarakat yang bener ini yang kita ikutin, bukan yang salah dijarusin. Iya. Udah tahu salah tapi dibiarkan. Jadi suatu fenomena yang kebiasaan yang salah. Pak udah biasa Pak saya lewat sini, ya kebiasaan diterusin yang salah. Iya. Jadi ketika kita datang dia nggak musuh. Itu tilang 10 lembar pun nggak habis itu. Iya. Iya. Lembar pun habis itu 10 lembar. Bantu-bantu pajak Indonesia, bantu pidana pelanggar. Apa gitu aja Pak? Tilang. Karena saya kalau di Depok itu waktu saya dilatih kan dulu atas saya kan kemarin di atas itu ada rekan ojek yang sering lawan arah dari dari Margo City dari nyebrang ke Putar Balik lawan arah dari stasiun Pondok Cina sampai Margo City. Iya. Kiri terus saya kan tegur, kadang mau tiru kasihan kan, beneran tadi kata kemanusiaan. Kemanusiaan lagi. Bang Vino ya, tahu saya lagi pakai nama. Pak nggak syuting lagi, saya bukan saya polisi. Saya polisi bukan artis bang. Yo, maaf Pak, ya udah besok jangan ulangi lagi mas, saya akhirnya kita Iya. palangin. Iya. Ada kita nggak berani, Iya. kita cabut. Balik lagi. Udahlah. Sebenarnya bentrok sama. Yang bener tadi pokoknya mindset dari awal. Dari awal gini dari TK harus tanamkan tertib lalu lintas. Iya. Pokoknya gitu. Kalau lu bisa jalankan itu pasti yakin 100% masyarakat Indonesia Iya. akan tertib lalu lintas. Sekarang lu punya duit motor jalan aja. Lu punya SIM enggak? Yakin saya 80% enggak punya SIM itu. Iya, iya. Percaya enggak? Percaya. Sebenarnya kalau dalam pemikiran Islam sendiri, kalau takut polisi itu nggak boleh juga guys, nggak boleh takut polisi loh sebenarnya. Dalam lalu lintas ya, mematuhi aturan nggak boleh karena takut polisi, tapi harus sadar diri kalau itu buat keselamatan. Iya, karena Jadi nggak ada polisi pun harus tetap ngikutin aturan. Sadar, ya. Gitu karena kalau takut polisi jatuhnya malah kayak membandingkan sama Tuhan. Kan kita harus takut sama Kita Tuhan. bukan untuk takuti loh. Musrik Iya betul. Mesti bukan untuk Ya, musrik takuti. jatuhnya. Kita yang menegakkan. Iya, benar. Tapi Iya orang- masyarakat mindsetnya gitu kan, takut sama polisi, Iya. nggak ada polisi, jalan. Iya. Ya, lu bandingin lah negara tetangga lah. Ada polisi nggak? Lu pernah lihat ada polisi nggak di Singapura? Iya. Singapura. Tapi tiba-tiba ngeludah Nggak ada. kena denda aja. Iya. Kan cuma ada di bandara kan? Iya. Iya. Iya kemarin saya bulan apa ya ke Singapura, itu bener-bener apa ya? Ya lu langsung sekian detik, padahal gua tahu lu gampang Gue udah lu kan. ngerokok aja bang, gue ngerokok. Itu gue harus nyari apa ya? Di sana tuh ada line-nya, Iya. ada kotak gitu, bukan ruangan ya, line. Nah kita di situ tuh, lewat dari garis saya udah nggak berani. Iya. Gak berani kan. Asli. Dan itu bukan diedukasi berminggu-minggu lu kan. Bukan. Sepersekian menit itu doang. Gue langsung tahu. Karena kalau melanggar cuma lu doang yang melanggar. Iya. Tiba-tiba datang ya Pak, nih Bapak bukan, oh iya bayar $500 sing loh. Nah lu nggak teriak, lu nyari konten dong. Harus lu nggak teriak gitu. Lu nyari duit. Iya, ditayangin ya. Iya. Nyari konten gitu amat sih bro. Iya harusnya gitu. Di Singapura ditendang lu. Ini yang paling ngamuk nih, bro Dendi, gimana nih relawan kita harus keluarin statement nih. Nih, mah. Lu siapa namanya? Dendi. Di mana? Dari Depok gua Cimanggis lah. Enggak juga. Iya. Tadi gua ributnya sih gara-gara gua kasihan ya Bang ya, ngeliat dia. Oh iya. Ngeliat dia diinuin. Maksud gua kalau emang lu mau berantem,
pinggir. pinggir. Iya. Amin sepantar aja jangan sama anak-anak gue gituin. Polisi. Iya maksudnya kan oh enggak bang, maksudnya walaupun polisi kan bak posturnya. Posturnya. Iya polisi nggak bang. Ini brimob ini. Ini gasnya doang. Kadang ya. Iya, soalnya nggak ada yang tahu kalau dia polisi bang. Oh, iya. Pasti nggak ada yang tahu. Karena pakai seragam bebas. Nah iya dan tadi. Enggak statement lu anak-anak kok bisa. Sorry bang, sorry. Lu ngelawan aja lu. Yang Bro, besok ya nge-gym ya. Anak-anak katanya. Nah. Padahal dia bawa laras panjang terus kan. Tapi anak kolong kita, anak kolong. Anak kolong panutan. Gokil sih dia ngamuk dibalikin ngamuk udah omnya kata sama dia yuk sana yuk kata aduh gue bilang Ya bapaknya. tapi dia posisi benar Kalau salah juga gue dikepakin. iya iyalah Jadi apa yang bisa lo ambil dari sini, Sal? Apa yang bisa lo ambil? Ya sebenarnya yang diedukasikan Bang Lauren dan teman-teman ini sama seperti yang gue edukasikan di ranah bahaya sebenarnya. Kalau bedanya gue nyerang dukun, nyerang dukun-dukun ini juga suka bayar masa, bayar masa untuk nyerang kita. Kayak kejadian yang di Blitar itu kan mereka bayar nyogok orang untuk nyerang gue waktu itu sampai bahkan sampai ngeluarin keris mereka. Iya, makanya kita kabur tuh dari lokasi buru-buru karena satu orang yang gitu udah pasti ngerubutin gitu. Iya, betul. Nah maka dari itu memang kadang untuk menyampaikan kebenaran itu agak pahit, tapi memang itu harus disampaikan sih. Iya. Gitu. Iya. Karena kalau gue punya kata-kata jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar gitu. Iya. Jadi kembali lagi di acara 69. Itu mah gaya yang ngajarin ya, Bang. Salah gua doang. Salah ngajarin lagi. oke lah ya wes itulah ya obrolan kita ya oke itu aja dari gue ya kita mau makan dulu nih daripada pusing mau makan kopi ya kan oke sampai jumpa di yang berikutnya bye